Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara puasa yang disepakati oleh ulama termasuk dalam kategori haram adalah puasa yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan penuh kegembiraan. Karena itu, syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meskipun pada hari itu tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau sekurang-kurangnya tidak berniat untuk berpuasa. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain. Rasulullah melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu yaumal fitri wa yaumal adha, yaitu hari fitri atau Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Adha. Hari ini juga diharamkan untuk berpuasa, dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban, kemudian setelah disembelih membagikan kepada fakir miskin, kemudian para kerabat serta keluarga. Tujuannya apa? Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban dan merayakan hari besar. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa yang dikerjakan pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari raya Idul Adha, sehingga masih dalam suasana perayaan itu masih diharamkan untuk berpuasa. Namun memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukumnya makruh bukan haram. Apalagi mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dam hajinya untuk kemudian mereka berpuasa 3 hari selama dalam ibadah haji. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Sesungguhnya hari itu, maknanya hari tasyrik itu adalah hari aklin, makan, wa syurbin, minum, wa zikrillah, dan berzikir kepada Allah, hari mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa yang diharamkan berikutnya adalah puasa yang dilakukan khusus pada hari Jumat saja. Puasa khusus hanya hari Jumat haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Namun bila ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya, misalnya seperti puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak, maka itu hukumnya boleh. Namun sebagian ulama lain itu tidak mengharamkannya puasa khusus pada hari Jumat. Mereka hanya
memakruhkan saja. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa. Sebagian ulama tidak sampai mengharamkannya secara mutlak, namun hanya sampai makruh saja. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi, la tasumu yaumal jumu'ah illa wa qablahu yaumun aw ba'dahu yaum. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian khusus berpuasa pada hari Jumat saja, kecuali sebelumnya sehari atau setelahnya sehari. Maknanya ada puasa sebelumnya atau sesudahnya. Yang tidak boleh itu puasa hari Jumat, itu berdiri sendiri. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa sunnah paruh kedua Sya'ban. Menurut mazhab Syafi'i, puasa mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban itu hukumnya masuk dalam kategori haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban itu telah lewat separuhnya, maka la tasumu, janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Namun sebagian ulama tidak mengharamkan, justru hanya memakruhkan saja. Alasannya karena hadis riwayat Al-Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini masuk dalam kategori hadis yang lemah periwayatannya, maka dia tidak jatuh kepada haram. Namun terlepas dari perbedaan pendapat, apabila setelah melewati tengah bulan Sya'ban seseorang masih punya hutang untuk puasa Ramadan tahun yang lalu, dia tetap wajib untuk mengerjakannya. Dan bila seseorang terbiasa berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, justru merupakan sunnah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa yang masuk juga dalam kategori puasa yang diharamkan adalah puasa pada hari Syak. Hari Syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban itu termasuk dalam kategori puasa hari Syak. Bila ada orang-orang yang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal, karena bulan tidak terlihat saat itu, tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum, ketidakjelasan itu disebut dengan syak. Dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu, pada tanggal 30 Sya'ban itu. Karena dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, la tasumu ramadana bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sauman fayasumuhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, illa rajulun, kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada juga yang berpendapat tidak juga masuk dalam kategori yang haram, tapi hanya memakruhkan saja. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa berikutnya yang masuk dalam kategori puasa yang haram itu adalah puasa selamanya. Nah, ini istilahnya. Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari, selamanya. Puasa ini sering disebut dengan saumul abad. Nah, jadi saumul abad ini nggak boleh. Meski seseorang merasa sanggup,
dia merasa mungkin dengan melakukan itu dia sanggup untuk mengerjakannya, karena mungkin alasannya memang tubuhnya kuat. Tapi secara syar'i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Dalam hadis Nabi dikatakan la shoma man shomal abad, tidak sah puasanya orang yang puasa selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang ingin banyak puasanya, Rasulullah SAW justru menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, begitu seterusnya. Nah, ini tadi yang disebut dengan puasa selamanya atau saumul abad. Kemudian puasa yang juga masuk dalam kategori haram itu adalah puasa wisal. Apa perbedaannya antara puasa wisal dengan puasa selamanya atau puasa abad ini, saumul abad ini? Perbedaannya adalah bahwa dalam puasa wisal seseorang tidak berbuka, tidak syahur, dan tidak makan di malam harinya. Sedangkan puasa selamanya secara teknis tetap sahur, tetap berbuka, tetap makan di malam harinya. Hanya saja dia melakukan seperti itu terus-menerus setiap hari sepanjang hidupnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram puasa wisal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang secara tegas mengharamkan iyyakum wal wisal. Janganlah kalian berpuasa wisal. Dalam urusan puasa wisal, Rasulullah mempunyai kekhususan tersendiri, di mana beliau diberi fasilitas secara khusus yang tidak diberikan kepada umatnya, sehingga beliau secara pribadi justru berpuasa wisal. Hal ini juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala inni lastu kahayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Rasulullah SAW melarang para sahabat berpuasa wisal sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Faqalu, para sahabat bertanya, innaka tuwasilu. Wah, ini dia. Kata sahabat, Anda sendiri berpuasa wisal. Lalu Nabi mengatakan atau menjawab, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu memang khusus untuk Rasulullah, kekhususannya untuk Rasulullah. Jadi tidak sama apa yang dirasakan oleh kita dengan Rasulullah. Karena dalam hadisnya dikatakan, aku tidak seperti kalian, sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan tadi dengan puasa wisal. Nah, puasa wisal ini dilarang atau puasa yang haram. Kemudian puasa bagi wanita haid atau nifas. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas ini diharamkan mengerjakan puasa. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya memang sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya. Untuk itu ia diwajibkan untuk menggantikannya di hari yang lain. Jadi dia diwajibkan menggantikan pada hari yang lain. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli, bukankah bila wanita mendapat haid dia tidak boleh salat, walam tasum, dan juga tidak boleh berpuasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum saja sepuasnya. Orang berpuasa karena dia tidak boleh berpuasa, lalu dia sebebas-bebasnya makan dan minum. Tetapi mereka harus menjaga kehormatan bulan Ramadan dan kewajiban menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang berikutnya, puasa yang diharamkan itu adalah puasa bagi wanita yang puasa tanpa izin suami. Ini juga masuk dalam kategori puasa yang dilarang. Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin dari suaminya, maka bolehlah ia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar'i. Karena dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksakan berbuka puasa, kecuali bila telah mengetahui bahwa suami itu dalam kondisi yang tidak membutuhkannya. Misalnya suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beriktikaf. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la tahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di hadapannya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardu bagi istri, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah, maka kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.